teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 11 dengan skenario e-commerce dan website 01. Di sini kami akan melakukan simulasi transaksi, yaitu implementasi website e-commerce perusahaan alat tulis dengan platform Odoo. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu profil perusahaan yang akan digunakan, yaitu adalah perusahaan PT Ametis yang ada di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi alat tulis. Nah, PT Ametis ini telah berhasil memproduksi dan distribusikan berbagai macam alat tulis. Seperti yang kita tahu, alat tulis itu adalah seperti pulpen, pensil, spidol, dan lain-lain. Nah, dalam menjalankan bisnisnya itu, PT Ametis ini selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dan produk yang dihasilkan. Nah, kemudian di sini ada visi dan misi dari perusahaan itu sendiri. Yang pertama, visinya itu ingin menjadi perusahaan yang terdepan dalam bidang produksi dan distribusi alat tulis yang baik di Indonesia. Misinya menyediakan produk alat tulis berkualitas tinggi, terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru untuk kebutuhan pasar, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan untuk memperoleh kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Dan yang terakhir itu menjalin kemitraan yang baik dengan pemasok dan mitra bisnis untuk memperluas jaringan distribusi. Kemudian di sini adalah data perusahaan dari PT Ametis sendiri itu yang beralamat di Jalan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia, dengan nomor telepon, email, dan website yang tertera. Adapun rekening banknya yaitu dari Bank Sentral Asia atas nama PT Ametis. Kemudian skenario yang dipegang di sini untuk e-commerce dan website 01 itu bertugas untuk membuat website tentang alat tulis dengan harga normal, harga diskon, dan harga potongan kupon menggunakan gratis ongkir. Nah, jadi nanti perusahaan PT Ametis ini melakukan kerjasama dengan perusahaan Alamanda untuk membuat website perusahaan alat tulis yang dimana akan menjual produk seperti buku, pulpen, pena, dan lain-lain. Dan dalam website ini akan terdapat sebuah e-commerce yang akan memudahkan pelanggan atau customer untuk membeli barang yang dibutuhkan. Pada e-commerce ini akan dijualkan berbagai barang yang tidak jauh beda dengan offline store-nya, di mana di sini nanti customer itu bisa mendapatkan diskon dan voucher khusus dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian ini adalah produk yang akan dieksekusi atau akan dibeli dari customer berdasarkan skenario, di mana nanti pensil itu dengan kuantiti 5 pack dengan harga per packnya itu adalah 44.000 yang akan mendapatkan potongan kupon sebesar 5%. Lalu buku dengan kuantiti 10 pack harga per packnya 30.000 mendapatkan diskon 10%, dan yang terakhir itu adalah produknya styrofoam 5 buah, harga per buahnya itu adalah 10.000. Kemudian role user yang akan berperan di skenario ini yaitu yang pertama adalah staff IT yang tentunya bertugas untuk membuat user, produk, diskon, dan voucher dan ongkir, dimana ini dipegang oleh Ahmad Asep Nurfadilah dengan CP027. Kemudian yang kedua adalah staff kreatif yang akan membuat website e-commerce sebagai tempat nanti customer itu akan melakukan checkout barang sesuai dengan ketentuan produk yang sudah dirancang tadi, yang akan dipegang oleh Hatfiya Novita dengan CP023. Kemudian ada supervisor yang akan membuat resip produk dari pesanan yang masuk. Jadi nanti setelah customer itu melakukan checkout barang, maka supervisor ini akan bertugas untuk membuat resip produk yang akan diteruskan ke inventory. Ini dipegang oleh Hatfiya Novita dengan CP023. Kemudian staff inventory akan bertugas melakukan validate barang dari sales order yang masuk, serta juga membuat invoice. Ini dipegang oleh Agnes Yamima dengan CP025. Dan yang terakhir adalah akuntan yang bertugas untuk membuat atau melakukan reconciliation account, dipegang oleh Anita Ambarwati dengan CP023. Oke, sekian penjelasan dari role user. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh staff IT untuk melakukan simulasinya di Odoo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asep Nurfadilah dengan ID CP027. Saya di sini sebagai staff IT, dan sebagai staff IT saya akan import record, upload file IT. Sini saya sudah membuat datanya teman-teman, jadi saya tinggal open dan akan muncul sendirinya. Ini saya sudah melakukan import record teman-teman. Ini saya sudah perlu untuk nonton lagi. Oke. Ini punya saya teman-teman. Nah,
Oke teman-teman, jadi di sini di belakangnya saya datang di dalamnya teman-teman, yaitu nama, login, dan password. Karena saya sudah mohon semuanya dan sudah membuat aksesnya juga, ini saya akan lanjut ke membuat diskon, kupon, dan produk. Saya akan membuat diskon dan kupon. Di sini kita ke modul website, kemudian kita ke e-commerce, kemudian disclaim loyalty. Di sini kita new karena saya sudah membuat diskon dan kuponnya, jadi saya akan menunjukkannya pada kalian. Oke, di sini ada diskon 10% bombastis. Di sini programnya diskon 10% bombastis. Kemudian targetnya sampai tanggal 31. Kemudian condition rulesnya seperti teman minimum quantity 1 produk buku kelompok, kemudian kita save. Kemudian untuk rewardsnya yaitu diskon 5% mas diskon 15% order, kemudian kita save. Kemudian kita save teman-teman, ini untuk diskon. Kemudian kupon itu kupon 5% bombastis 11, program name-nya, validnya sampai tanggal 31 bulan kelima, limit usage-nya 1. Kemudian untuk kondisi rulesnya seperti teman minimum quantity 1 produk sampai pensil, kemudian kita save. Kemudian rewards-nya yaitu 5% diskon order dan 5% on your order, dan kita save teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat produk. Pertama kita ke modul inventory, kemudian ke produk. Karena saya sudah selesai membuatnya, saya akan tunjukkan kepada kalian. Itu produknya pensil kelompok 11, dan size price-nya 8.400, customer tax-nya 11%. Kemudian untuk produknya itu konsumo, terus produk. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke teman-teman. Ini yaitu invent purchase-nya yaitu peta ametis price 1 diskon, kemudian CDR delivery lead time 5. Kemudian kita akan membuat buku teman-teman. Oke. Produk namanya itu buku kelompok 11. Produk TP-nya salah produk, sales price 10.000, customer tax 11%, cost 10.000 teman-teman. Dan kita save, kemudian lanjut lagi kita sini. Kemudian styrofoam. Produknya styrofoam kelompok 11, sales price-nya 2.000, cost 2.000. Nomor ini tuh produk. Oke teman-teman, sekian dari saya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Advenovita dengan CP023. Di sini saya berperan sebagai staff kreatif, di mana untuk staff kreatif ini memiliki job description yaitu membuat website. Nah, di sini untuk membuat website kita pergi ke home menu untuk masuk ke modul website. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat website yang disetting tadi oleh staff IT dengan nama website toko Atika kelompok 11. Kita masuk ke dalam nama websitenya. Nah, di sini saya sudah membuat websitenya dengan nama toko alat tulis Arjuna, dan toko alat tulis Arjuna ini memiliki slogan yaitu dapatkan yang Anda inginkan. Nah, di toko alat tulis Arjuna ini menyediakan produk berupa buku, pensil, dan juga peralatan-peralatan alat tulis lainnya yang dibutuhkan. Nah, di sini juga ada keterangan untuk special offer dalam toko alat tulis Arjuna ini. Yang pertama ada diskon sebanyak 10% jika membeli buku, lalu ada diskon 5% jika membeli pensil, dan juga ada penjualan untuk styrofoam. Nah, langkah-langkah untuk bisa membuat website ini, yang pertama itu kita bisa klik edit. Nah, di dalam
edit ini nanti akan ada pilihan-pilihan untuk kita bisa desain dan juga edit website ini. Mulai dari struktur, itu ada banner, ada cover, kemudian bisa tambahkan untuk gambar maupun kolomnya. Kemudian setelah itu ada fitur juga terkait dengan mungkin ingin menambahkan price list atau table of content atau item-item yang ada di dalam website atau perusahaan ini menjual apa saja, itu bisa dibuat ya teman-teman. Kemudian selain itu juga bisa untuk memilih tema disesuaikan dengan mungkin bisa disesuaikan dengan jenis perusahaan atau toko yang akan dibuat. Di sini bisa ditambahkan juga. Kemudian mungkin kalau ingin merubah tema juga bisa ke menu tema. Di sini banyak pilihannya untuk temanya. Di sini kita bisa klik yang switch theme ini. Nah, di sini sudah banyak sekali tema-tema yang disediakan. Jika ingin menggunakan tema ini, bisa kita klik untuk use this theme-nya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada fitur untuk produk kami. Kita bisa tambahkan untuk produknya dan nanti bisa terlihat di menu shop-nya untuk produk-produknya seperti buku. Nah, ini buku 11 miliknya toko alat tulis Arjuna dengan harga 30.000. Nanti bisa dilihat untuk produk-produk lainnya seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembuatan website dari toko alat tulis Arjuna ini, yang mungkin sederhana, namun teman-teman bisa mengeksplor lagi untuk pembuatan website ini dengan fitur-fitur yang sudah disediakan di Odoo ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk step selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Adriana Vita dengan CP023. Di sini saya berperan sebagai supervisor, di mana supervisor ini memiliki job description, yaitu untuk melakukan checkout, simulation, dan juga confirm dari pesanan yang ada di website. Nah, untuk langkah pertama kita perlu ke home menu untuk kita bisa masuk ke dalam modul website. Nah, di sini kita sudah masuk di modul website-nya kelompok 11 yang sudah dibuat oleh staff IT. Dan di sini saya akan melakukan checkout simulation. Nah, yang pertama kita akan pergi ke shop, kita klik untuk shop-nya. Kemudian di sini kita cari barang yang akan di checkout. Di sini saya akan checkout untuk buku 11 yang sudah dibuat tadi untuk produknya. Kita coba cari. Nah, di sini sudah ada buku. Nah, di sini saya ingin checkout sebanyak 10 buah untuk buku ini. Kita tambahkan menjadi 10 buah. Kemudian kalau sudah, kita klik yang add to chart. Nah, kalau sudah kita klik add to chart, kita pergi ke menu yang keranjang ini. Nah, di sini sudah ada review orders-nya. Kalau sudah sesuai dengan harga dan juga quantity yang kita inginkan untuk kita check out, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa klik proses checkout-nya di sini. Kita klik, kemudian kalau sudah, kita bisa cek terlebih dahulu. Karena di sini belum memasukkan untuk email dan juga data-data lainnya, maka kita masukkan terlebih dahulu. Untuk email saya tadi kita bisa cek dulu, yaitu ini, kita copy. Kita bisa isi untuk jalannya. Kita bisa isi terlebih dahulu. Untuk negaranya di sini kita cari yang Indonesia.
kemudian kita bisa next. Kita tunggu untuk prosesnya. Oh, nomornya belum, kita bisa isi. Next. Nah, di sini untuk shipping address-nya sudah ada. Kemudian kita bisa untuk confirm. Nah, di sini ada pilihan untuk choose a delivery method dan juga pay with-nya. Nah, di sini kita untuk choose a delivery method, kita free delivery charges, kita checklist. Kemudian pay with-nya kita menggunakan yang wire transfer. Kalau sudah, kita bisa klik yang Pay Now. Kita tunggu prosesnya untuk checkout simulation ini. Nah, kalau sudah, di sini udah ada payment information-nya untuk ordernya dengan nomor SO0286. Nah, ini sudah untuk checkout simulation pada produk buku. Dan sini saya akan melakukan checkout kembali untuk produk pensil. Di sini pensil 11 namanya. Di sini saya ingin checkout pensil itu sebanyak 5 buah. Kemudian kita itu chart. Lalu kita pergi ke keranjang. Untuk kita bisa klik yang proses checkout-nya. Dan di sini choose a delivery method-nya sudah benar, free delivery charges. Kemudian pay with-nya menggunakan wire transfer method. Nah, di sini kita bisa klik yang Pay Now. Di sini udah ada informasi untuk payment information-nya, ordernya dengan nomor SO0288. Kemudian kita bisa lakukan checkout kembali untuk produk styrofoam. Baik, untuk produk styrofoam ini saya akan check out sebanyak 5 buah saja. Kita klik add to chart, kemudian kita pergi ke keranjang, kita klik untuk proses checkout-nya. Untuk choose a delivery method-nya masih free delivery charges, kemudian pay with-nya menggunakan wire transfer. Kalau sudah sesuai, kita klik yang Pay Now. Nah, jika sudah, kita bisa lihat untuk payment information-nya itu dengan nomor ordernya SO0289. Baik, kalau kita sudah melakukan checkout simulation kepada 3 produk ini, langkah selanjutnya adalah kita akan ke menu home. Dan di sini kita akan pergi ke e-commerce untuk melihat unpaid orders-nya untuk kita bisa lakukan confirm terhadap pesanan tadi. Mohon ditunggu. Nah, di sini kita bisa pergi ke e-commerce, kemudian kita klik yang products, kemudian kita e-commerce, kemudian kita pilih yang unpaid orders. Nah, sesuai yang SO yang tadi, yang pertama itu ada SO0286, kita klik. Nah, kalau sudah sesuai dengan yang diinginkan totalnya, maka di sini kita bisa lakukan confirm. Kita klik yang confirm. Nah, di sini sudah berhasil menjadi sales order. Tadinya quotation send, kemudian sekarang sudah jadi sales order. Nah, kita lakukan untuk orders yang lain. Selanjutnya adalah dengan nomor SO0288. Kita klik. Kemudian kita klik confirm. Kalau sudah, kita next ke sales order berikutnya dengan nomor SO0289. Di sini kita bisa klik confirm. Nah, begitulah sudah selesai untuk approval atau confirm pesanan yang ada di website. Dan itu saja penjelasan dari saya mengenai role dari supervisor yang dari melakukan checkout simulation dan juga approval untuk confirm pesanan di website. Untuk langkah selanjutnya atau peran selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.
Baiklah teman-teman, di sini saya Agnesia Mima dan CP025 akan melanjutkan videonya. Yang di sini saya berperan sebagai manajer inventory yang bertugas untuk memvalidate dan membuat invoice dari sales order atau pesanan yang sudah masuk. Nah, di sini saya sudah mendapat pesan dari Adrian selaku supervisor yang meminta saya untuk memvalidate barang dengan sales order SOO 286, SOO 288 dan 289. Oke, jadi langkahnya kita pergi dulu ke menu inventory, lalu kita cari sales order ya sudah disebutkan oleh supervisor tadi. Kita ke delivery order, kemudian kita ketikkan saja SOO, tadi ada 286, lalu S00 288, dan satu lagi adalah S00 289. Nah, di sini ketiga sudah ada, dan sudah ready ya statusnya teman-teman. Oke, kemudian kita validate satu persatu. Kita klik satu dulu. Oke, di sini adalah produknya adalah buku. Nah, sebelumnya kelompok kami itu sudah mengatur untuk produknya tadi ada buku, pensil, dan styrofoam. Nah, di sini itu sudah ada buku 11 yang ingin di-validate. Oke, langsung saja kita validate. Oke, tadi di bagian dan-nya belum keisi ya teman-teman. Nah, ini tadi sudah didankan karena tadi sebelumnya adalah 0. Oke, kemudian kita back lagi. Kita back. Lalu kita cari lagi apakah dia sudah. Oke, status sudah done. Lalu tadi ada dua sales order lagi, yaitu 288 dan 289 yang harus kita validate. Oke, kita klik. Oke, ini kita ubah dulu dan-nya menjadi 5, lalu kita validate. Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Kita balik lagi ke inventory overview. S00 286, S00 288 dan S00 289. Satu lagi yang harus kita validate yaitu untuk pemesanan styrofoam sebanyak 5 pieces. Oke, validate. Oke, sudah. Nah, ini dia teman-teman, statusnya sudah done. Berarti ketiga sales order ini sudah berhasil kita validate. Kemudian oke, selanjutnya yaitu kita akan membuat invoice. Nah, di sini langkahnya adalah pergi ke website, kemudian e-commerce dan orders. Nah, di sini saya sudah masuk ke menu orders. Nah, di sini sales order untuk 0286 sudah saya coba tadi untuk membuat invoice-nya dan ini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita membuat invoice lagi untuk kedua sales order yang lain, yaitu di sini adalah produk pensil. Kita create invoice, kemudian create view invoice. Oke, ini sudah berbentuk draft dengan total harga 2.197.800. Kita confirm, lalu register payment. Nah, di sini pilih pembayarannya, metodenya misalnya cash, lalu create payment. Nah, sudah berhasil, proses sudah berhasil terbentuk. Kita balik ke orders dan kita cek. Nah, sudah invoice ya teman-teman. Kemudian kita ke sales order yang satu lagi, create invoice, lalu create invoice. Sebentar. Kita ulang ya. Oke, sudah. Create invoice. Oke. Sudah. Kita refresh. Jadi kan agak bermasalah ya, mungkin ditunggu sebentar teman-teman. Oke, nah ini teman-teman statusnya sudah berhasil, bahwa ketiga sales order ini sudah berhasil kita buat invoice-nya. Kemudian
Langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya Anita Marwati dengan NIC CP034 yang bertugas sebagai akuntan dan mempunyai job desk untuk melakukan rekonsiliasi pada invoice yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk melakukan rekonsiliasi ini bisa ke bagian modul accounting, tapi di sini saya akan mencetak terlebih dahulu invoice yang telah dibuat oleh user inventory. Di sini kita bisa buka menu website, kemudian pilih e-commerce dan klik order. Lalu kita pilih invoice yang akan kita cetak. Di sini kita pilih invoice, kemudian kita pilih invoice-nya, lalu kita lakukan print. Kemudian lakukan hal yang sama untuk invoice berikutnya. Nah, kemudian jika semua sudah terprint, kita bisa ke modul accounting. Lalu kita pilih as reconcile. Kemudian di sini kita buka terlebih dahulu invoice-nya. Lalu setelah itu kita bisa klik create di sini untuk membuat reconcile baru. Nah, untuk date-nya biarkan seperti ini. Lalu untuk labelnya kita copy nama dari invoice-nya. Lalu partnernya kita masukkan Anita. Setelah itu amount-nya kita masukkan total di sini. Lalu untuk foreign currency-nya kita pilih IDR. Lalu amount currency-nya juga sama seperti amount. Setelah itu kita bisa klik set. Lalu kita klik yang bagian ini. Kemudian kita bisa hapus amount yang tidak sesuai. Jika sudah terhapus, kita bisa pilih tab reconcile. Lalu ini kita ekstrak dulu. Dan kita pilih yang ini. Nah, nanti yang telah dipilih akan muncul pada label di sini. Kemudian kita lakukan validasi dengan mengklik validate ini. Nah, jika sudah tervalidasi, maka di sini akan berubah menjadi reconcile. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk kedua invoice berikutnya. Nah, jika semua sudah terreconcile, maka sekian job desk dari user akuntan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap invoice-nya. Saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami tentang skenario dan simulasi transaksi e-commerce dan website 01. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih.